Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gue Andy Saputra di Selandia Baru untuk Sapa Teknologi di sini. Jadi dalam video kali ini gue akan unbox dan review HP Z2 Mini Gen 9 Workstation Desktop PC ya. Produk ini tuh gue saranin buat kalian yang pengen beli buat komputer kantoran, tapi dengan harga desktop. Kenapa gue saranin produk ini tuh? Karena dia kelasnya tuh adalah kelas workstation, jadi bukan kelas desktop PC lagi tuh. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton video ini dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Oke, di sini gue udah order 2 unit nih sama persis ya bagi teman-teman. Oke, kita lakukan quick unboxing dulu nih. Nah, jadi ini semua bawaannya dari produk ini ya. Kita dibawain satu wired mouse, satu wired keyboard, lalu ini power adapternya ini gede nih teman-teman. Nah, untuk power supply-nya dia 280 watt tuh teman-teman, gede ya. Untuk koneksinya kayak gini ya. Dan obviously dia ada kabelnya. Untuk kabel powernya tuh dia menggunakan power biasa. Jadi dari konektor ini dia langsung ke power supply ini. Lalu ada dua mini DisplayPort tuh, DisplayPort, dan ada main unitnya ini sendiri nih teman-teman. HP Z2 Mini Workstation Gen 9. Jadi ini penampakan bagian depannya, dia ada satu tombol power. Lalu ini penampakan bagian sampingnya. Dia ada satu USB Type A dan dua USB Type C, semuanya super speed ya sekarang ya, zaman now ya. Lalu ada satu combo jack, dia bisa headset, mikrofon, dan juga speaker. Lalu ini untuk bagian belakangnya nih teman-teman. Dia ada dedicated graphic cardnya di sini. Dia ada 3 koneksi mini DisplayPort di sini, dan 3 USB Type A, 1 gigabit Ethernet, dan juga ada 2 DisplayPort. Nah, 2 ini dia dari internal graphic cardnya ya, atau dari Intelnya ya, dari CPU-nya nih, bukan yang dedicated graphic card. Kalau kalian punya unit kayak gini, pastikan kalian colokin monitornya ke yang sini, bukan yang sini. Kecuali kalian memang mau punya 5 screen ya, tuh bisa juga tuh. Lalu obviously di sini ada satu tombol power. Di bagian sampingnya nggak ada, bawahnya seperti ini. Dia ada 2 rubbernya, jadi nggak jalan-jalan kemana-mana nih. Nah, sebelum kita nyalakan yang pertama kalinya, rasanya nggak afdol kalau kita nggak buka dan lihat dalamannya dulu ya. Yuk kita lihat dalamannya. Jadi untuk bukanya itu dia simple ya. Dia dari ini, tinggal kita slide down, lalu geser ini capnya nih, tuh. Nah, ini dia dalamnya nih. Jadi grafikannya tuh ada di sini ya. Dia T400 nih. Lalu di sini dia ada fan yang cukup gede nih teman-teman. Tuh, heatsinknya di sini. Dia tuh modelnya tuh narik panas ya dari luar sini. Seret, ini ditarik ke dalam. Habis itu disemburin ke heatsink yang panas ini, dikeluarin lewat belakang gitu teman-teman. Lalu di sini kalian bisa lihat tuh ada modul WiFi dan juga Bluetooth-nya ya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini sebenarnya ada 2 slot NVMe. Yang satu tuh kan ada heatsinknya tuh. Nah, itu dia yang udah terpasang, itu dia ukurannya 512 GB tuh, lumayan kan. Kalau kalian mau tambahin lagi juga masih bisa tuh di slot NVMe yang kosong. Oke, kita udah siap untuk nyalain unit ini ke yang pertama kalinya nih. Sip. Untuk nyalain yang pertama kalinya, dia akan memakan waktu sedikit lama karena dia untuk mencatat born date-nya nih. Jadi device ini udah tahu langsung, oh, gua lahir gitu. Dan nah, itu gunanya tuh untuk mencatat daripada garansi unit ini sendiri. Sip. Tuh langsung nyala ya. Oh, dia Windows 11 langsung nih. Good. Hah? Baru pertama kali dinyalain langsung blue screen. Luar biasa. Oke. Baru ya, kalian tadi saksinya semua ya. Nyalain pertama kali blue screen. Oke, kita coba lakukan ke BIOS dulu deh. Mungkin BIOSnya perlu diupdate nih teman-teman. Cuman heran aja ya, kenapa beli baru dari pabrik
baru nyalain pertama kalinya udah langsung hang. Oke, kita masuk ke BIOS-nya coba. Enaknya kalau HP ya, itu di sini kita bisa lakukan update BIOS nih, langsung dari BIOS-nya sini. Jadi kita klik ini, tuh seperti yang kalian lihat ya. Di sini untuk BIOS-nya itu dia tanggal 6 bulan 11 2023 tuh. Komputer ini dipasang itu tanggal 13 Desember 2023. Oke, kita lakukan BIOS check nih. Apakah ada BIOS yang lebih baru nih? Oke, itu jadi the current BIOS model 02.04.02 tuh. Kita lagi melakukan setup jaringan nih. Jadi dia otomatis dapatin IP dari DHCP ya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat nih di sini, dia nemuin BIOS yang baru tuh. Jadi dia bilang ada BIOS lebih baru, cuman nggak tersedia tuh untuk installnya ya. Aneh nih. Rollbacknya tuh ke 0.2.3.2. Loh, ini harus diinstal ulang deh Windows-nya kayaknya nih. Bentar. A few moments later. Oke, tadi jadi gua coba juga untuk unbox unit yang kedua nih. Dan di sini tadi waktu gua unbox nggak gua colokin network, cuman gua colokin USB keyboard, mouse, dan juga layar doang. Itu langsung dia juga blue screening juga. Jadi sama tuh masalahnya kayak unit yang pertama tuh. Jadi waktu dinyalain pertama kali langsung blue screen tuh. Wah, ada apa dengan Microsoft nih? Kita akan lihat-lihat nih teman-teman gimana model prosesornya nih. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, tuh kelihatan ya. Jadi untuk prosesornya tuh dia adalah Intel Core i5 13th generation nih. Jadi dia udah menggunakan teknologi yang terbaru juga nih teman-teman. Nah, sekarang gua kasih gambaran dikit nih. Kalau kalian mau nyari komputer buat kantoran yang kecil, build up kan, itu untuk HP yang mini small form factor, itu untuk yang Gen 10, yang generasi saat ini ya, itu harganya di kisaran 2.300-2.400an New Zealand dollar tuh, 24 jutaan ya. Nah, sedangkan yang ini dengan workstation Gen 9 ini yang generasi last year, kita bisa dapat harga yang good deal nih, cuman 2.100 New Zealand dollar nih, atau sekitar 21 jutaan tuh. Jadi bedanya udah 2-3 jutaan sendiri. Tapi kita dapat kelasnya workstation nih, yaitu tadi ada dedicated graphic card yang Nvidia T400 tadi. Ini kelasnya dia udah workstation nih teman-teman, bukan desktop PC biasa lagi ya. Oke, balik ke specs ya. Jadi dia udah Intel Core i5 yang 13th generation. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya kita lihat aja di Intel Arc nih ya. Tuh ya, jadi untuk performance score-nya dia ada 6 core, dan untuk efficient score-nya dia ada 4 core. Tapi yang performance score ini dia adalah hyper threading semua nih teman-teman. Jadi dia ada 12 core total plus 4 efficiency core, jadi totalnya juga 16 core ya. Lalu untuk memorinya dia juga udah 16 GB DDR5 ya. Dan untuk SSD-nya dia 512 GB dari SK Hynix. Untuk Ethernet-nya dia udah gigabit, tapi dia belum yang 2,5 gigabit ya. Lalu GPU-nya dia ada 2 ya. Dia ini yang built-in GPU atau integrated graphic-nya, dia UHD Graphic 730. Untuk dedicated graphic-nya dia ada Nvidia T400 dengan 4 GB dedicated graphic memory nih. Mantap ya. Oke, sekarang kita akan lakukan untuk speedometer benchmark ya. Oke, jadi load untuk GPU-nya dia naik di sekitar 13%, 27%. Memorinya dia penggunaan hanya 24%. Oke, ini dia udah selesai. Dia 357 tuh runs per menit. Wah, kencang ya teman-teman. Mantap nih. Dia udah jauh melebihi daripada speedometernya itu sendiri, which is 140. Oke, kita lakukan tes sekali lagi supaya lebih akurat. Ini 357 ya. Coba kita uji coba sekali lagi nih. Tuh, 362. Oke lah, berarti 350-an. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video yang bisa gue sampaikan ke kalian untuk HP Z2 Mini Workstation Gen 9 ini ya. Jadi gimana tuh buat kalian? Kalau kalian punya kantor, kira-kira kalian mau beli komputer workstation kayak gini nggak? Jadi dia untuk komputer kantoran dia udah mantap habis ya, karena garansinya juga udah 3 tahun dari HP. Dalam 3 tahun itu kalau misal ada kenapa-napa dengan unitnya nih, misal kerusakan hardware gitu ya, kita bisa telepon HP dan HP bisa datang ke kantor kita untuk melakukan replace daripada part yang rusak itu atau replace the whole unit tuh. Dan gue udah ngalamin beberapa kali untuk HP ya, jadi dia memang servisnya memang gue bisa recommended.
Kira-kira kalian bakal pakein kantor kalian komputer kayak gini atau enggak? Tulis di kolom komentar bawah. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan yang lain, kalian juga bisa tulis di kolom komentar bawah tuh. Untuk pertanyaan kalian yang menarik, akan gue bikinin video khusus buat kalian. Akhir kata, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.